teman-teman, kenalin nama aku Nelis Andriani. So, di video kali ini, seperti judulnya, aku bakalan nge-share ke kalian dan aku bakalan ngasih motivasi ke kalian berdasarkan dengan pengalaman aku sendiri. Jadi buat kalian yang penasaran dengan videonya, so stay tune. Jadi kenapa awal mula aku buka online shop itu sebenarnya gak kepikir sama sekali. Kebetulan aku buka online shop itu dari kelas 2 SMK. Dan aku itu salah satu anak yang broken home. Broken home itu pas kelas 3 SD. Dan ayah aku di luar kota, mama aku di sini. Dulu aku sempat ikut ke ayah aku dulu. Lalu kalian tahu kan, ya yang namanya juga anak broken home kan, kesana kesini dan itu bikin pusing. Nah, pada saat itu aku SD di luar kota, dan terus aku pas SMP aku pindah lagi tuh ke mama, dan mama itu kalian tahu lah ya, anak broken home, minta uang ke papa, minta uang ke mama, minta uang ke papa, minta uang ke mama, dan itu sangat-sangat bikin pusing sih kalau menurut aku gitu ya. Nah, kepikir buat buka online shop itu pas aku kelas 2 SMK. Kenapa sih kok kepikiran kayak gitu? Ya sebenarnya emang gak kepikir. Nah, itu uang jajan aku itu kan 10-15 ribu lah ya, segituan. Nah, aku mikir gimana caranya biar gak minta uang ke orang tua. Gimana sih caranya? Nah, dulu itu aku gak punya modal sama sekali, tapi aku pengen buka online shop. Dan orang tua aku itu gak pernah ngizinin sama sekali aku buat buka online shop. Katanya takut gagal lah, takut kecewa lah, terus takut lah kalau misalnya rugi lah atau kayak gimana. Tapi aku diem-diem buka online shop itu. Dan emang jujur aku gak pernah punya modal 1000 pun buat buka online shop. Nah, suatu hari tuh ada study tour kan dari sekolah aku ke Yogyakarta. Dan dompet aku tuh tiba-tiba hilang. Terus uangnya juga tiba-tiba nggak ada yang di aku ya, nggak ada. Bingung dong, itu tuh nggak dibelanjain sama sekali dan nggak punya belanja sama sekali. Terus abis itu udah pulang lagi tuh kan ke rumah. Di Jogja itu kisaran 3 harian lah. Nah, terus abis itu Allah ngasih mukjizat mungkin ya, dan uang aku itu nyempil 50 ribu di saku celana aku. Dan aku pikir uang 50 ribu cukup gak cukup, itu aku harus buka online shop. Dan dulu aku itu jadi reseller online shop itu dari teman aku, bukan dari teman sih, adalah kakak tingkatan aku gitu ya. Dan aku berusaha gimana caranya uang 50 ini itu bisa berkembang. Nah, terus abis itu aku coba upload barang, aku bikin Instagram baru, terus juga aku bikin kayak Facebook itu, nge-share lah ke teman-teman aku gimana. Terus pertama pernah sempat ya down gitu, kayak ini pernah rugi beberapa kali. Terus aku tiba-tiba ngerasa down, dan kata orang tua aku tuh udah nggak usah dilanjutin aja, katanya gitu, kamu tuh capek gini pokoknya. Tapi aku tetap semangat buat buka online shop ini, karena aku tahu jadi anak broken home itu emang sangat-sangat, ya kalian yang anak broken home pasti tahu. Nah, pada saat itu aku gimana caranya bisa ngembangin uang 50 ribu itu, dan aku ikutan join ke teman aku yang ini, yang reseller itu. Terus abis itu boleh tuh, dan seminggu aku itu dapat keuntungan cuman dulu tuh seminggu 30 ribu. Dan itu sangat alhamdulillah ya, aku kumpulin sampai aku pikir buat belanja sendiri. Dan kenapa enggak kalau misalnya aku jadi ownernya itu pas aku masih kelas 2 SMK. Gimana ya caranya? Terus aku search, aku cari-cari tuh informasi, katanya di Bandung itu banyak yang distributor kayak gitu. Dan aku coba-coba cari, dan terus suatu hari aku tuh pergi ke Bandung sama teman aku, ditemenin sama teman aku buat survei tempat, buat survei tempat distributornya itu. Katanya tuh ada suatu pasar lah di Bandung itu. Terus abis itu tuh aku pergi ke sana sama teman aku dan nyasar, karena aku dulu itu ke Bandung cuman pas PKL aja. Terus abis itu aku nyasar berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9 malam, karena aku emang bener-bener nyasar, HP lowbat dan semuanya tuh berantakan. Pulang aku diomelin, terus ya gitulah. Terus abis itu aku nggak patah semangat sampai di situ. Aku coba cari-cari katalognya, aku coba cari-cari harganya yang di Bandung yang tempat aku survei itu, dan alhamdulillahnya aku ketemu. Terus kebetulan teman aku yang di Bandung itu nyaranin aku buat emang join ke dia, karena harganya lebih murah daripada reseller aku yang ini, yang deket rumah aku ini. Nah, terus abis itu kenapa enggak kan coba-coba. Terus aku bilang tuh ke mama aku, itu masih kelas 2 SMK ya, aku bilang ke mama aku, mah pengen dong gitu kan ke Bandung mau belanja, cobain di sini murah-murah, terus
banyak juga kan yang pesan, alhamdulillah kata aku tuh kayak gitu. Pernah nyobain cuman 1 kali aja ke Bandung belanja ke sana, dan aku bawa motor, yang masih bawa motor Mio waktu itu, Mio Sowa, dan sering mogok lah motor itu, motor papa aku. Nah, berangkatlah aku tuh ke sana kan, ke Bandung. Nah, terus abis itu udah pulang lagi. Aku tuh pas 9 harian, terus aku tuh ngitung uang aku itu ada berapa, terus tiba-tiba dalam 13 hari, pas udah 13 hari, uang aku itu jadi 1.150.000. Aku nanya kan ke mama aku, mah aku Nelis punya hutang gak ya? Terus aku nanya lagi kan ke papa aku, punya hutang gak ya? Terus ini tuh uang siapa ya? Kan shock sendiri tuh, kebetulan keuntungan tuh udah sampai berarti 1.100.000 pada saat itu. Dan aku bingung, aku shock, aku senang, dan aku nggak tahu lagi kayak gimana. Itu dalam waktu 13 hari aku kerja cuman upload, dulunya itu cuman upload aja dari orang, ngasilin uang dengan uang 1.100.000 itu dalam 13 hari. Itu sangat-sangat bikin aku bersyukur, dan aku nurusin usaha aku, terus nurusin, dan aku coba belanja lagi. Nah, belanjanya gimana? Belanjanya itu, jadi aku Sabtu itu kadang aku bolos, kalau nggak Sabtu aku Jumat bolos sekolah karena buat belanja ke Bandung. Nah, terus abis itu aku kadang belanja ditemenin mama aku, udah mulai support buat ini. Terus aku belanja ditemenin sama mama aku terus setiap minggu, 1 minggu sekali. Dan dulu itu emang banyak, nanti setelah video ini selesai aku bakalan nampilin kayak foto-foto aku pas waktu belanja, foto-foto aku dari kecil, dari usahanya kecil mulai sampai usaha aku yang alhamdulillah gitu. Nah, sampai itu aku ditemenin terus ke mama aku, sampai dalam 1 bulan itu aku bisa ngehasilin 4 juta per bulan. Nah, terus pada saat itu bayar UN sendiri, bisa bayar USBN sendiri, praktek-praktek yang kayak bulanan sekolah itu aku udah mulai bisa sendiri. Dan mama aku sama papa aku mulai lepas, dan itu rasanya sangat-sangat plong sekali ya, karena gak disuruh minta ke papa, minta ke mama, seperti itu. Nah, aku juga bakalan ingetin nih ke kalian guys, buat kalian yang punya nasibnya sama kayak aku, kalian itu harus semangat, kalian itu nggak boleh stuck di situ aja, karena masa depan kalian itu masih sangat panjang. Dan kalau misalnya kalian pengen apa-apa sendiri itu lebih enak kayak aku gitu ya. Semoga ini bisa jadi gambaran juga buat kalian. Nah, next bulan per bulan. Nah, terus HP aku dulu waktu itu tuh Oppo A37 kalau nggak salah, dan itu sangat-sangat lemot ya, kalau buat aku pakai itu lemot banget. Jadi aku pengen ganti nih, waktu itu aku ganti HP ke Oppo F7 Hot, dan harganya tuh kisaran masih 3.800.000-an segitulah. Pokoknya itu aku pertama kali beli HP, dan aku beli cash HP itu, dan rasanya tuh seneng sampai aku bingung, ini serius gak sih, kata aku teh ya, ini serius gak sih, wah aku bisa dapetin uang segini dari hasil aku segini. Nah, udah kayak gitu. Next lagi pas aku mau kuliah tuh aku bingung kan, aku butuh printer, aku butuh laptop, aku butuh kosan, aku butuh segala rupa gitu ya. Dan terus aku mikir dulu, aduh ini kuliah jangan ya, penghasilan aku segini. Sedangkan itu tuh pas aku mau kuliah aku udah ngambil motor duluan. Emang motornya itu nyicil, tapi motor itu adalah tanggung jawab aku sendiri. Dan mama aku sempat bilang, ini motor tanggung jawabnya Nelis, bukan tanggung jawabnya mama. Jadi kalau misalnya Nelis pengen motor, sok usaha aja sendiri, kata mama aku gitu. Dan aku itu dari kecil gak pernah yang namanya leha-leha, gak pernah yang namanya dimanja gitu ya. Dimanja, cuman yang sewajarnya aja, kayak gak ngayomin apa yang aku mau. Orang tua aku itu harus emang benar-benar aku yang usaha sendiri gitu. Nah, terus aku pengen ganti HP nih, aku sempat beli HP lagi, HP buat papa aku dulu, terus aku hadiahin lagi ulang tahun ke mama aku, beliin HP mama aku juga. Jadi aku beli HP 3, udah beli HP 3, beli motor, beli laptop, beli printan, beli apapun sendiri. Dan aku juga beli kamera sendiri, uang sendiri. Dulu itu memang kepikiran buat bikin vlog ya, sampai beli kameranya sendiri gitu ya, beli apa-apa emang udah sendiri gitu. Tapi karena satu dan lain hal, jadi aku nggak bisa nge-vlog, dan juga aku harus belanja, harus ngurusin online shop aku, terus juga aku masih kuliah, kan susah ngebagi waktunya. Nah, mungkin sekarang nih aku mau bikin motivasi gitu ya ke kalian, buat kalian yang anak broken home maupun enggak gitu ya. Kenapa enggak buka usaha gitu ya, kenapa enggak ngelakuin hal yang emang belum pernah kalian lakuin gitu. Kalian itu gak usah takut buat ngecoba hal-hal baru. Coba aja, meskipun teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian bilang kayak
ngapain sih gini gini gini, ngapain sih kamu itu gini gini gini. Ya udah, nggak usah didengar. Nanti juga kalau misalnya kamu sukses, kamu itu bakalan kagumin sama banyak orang gitu. Sekian videonya, mudah-mudahan bisa membuat motivasi buat kalian, dan mudah-mudahan juga kalian termotivasi dengan videonya. See you next video. Bye bye. Nah, jadi videonya sampai sini. Jangan lupa di subscribe.